Bismillah, alhamdulillah, amma ba'du. Para ulama berbeda di dalam 3 versi pendapat tentang tidur. Sebagian mereka berpendapat bahwa tidur termasuk yang membatalkan wudhu. Karenanya, menurut mereka, seseorang yang tidur atau tertidur, baik nyenyak ataupun tidak, maka ia wajib berwudhu. Kemudian sebagian lagi mengatakan bahwa tidur bukan yang menyebabkan hadas. Oleh sebab itu, menurut mereka, seseorang yang tidur itu tidak wajib berwudu kecuali ia yakin ketika tidur menanggung hadas. Jika ragu, ia harus berusaha mencari kepastian yang meyakinkan untuk menentukan batal atau tidak wudunya. Oleh sebab itu, mereka dan juga para ulama salaf menekankan seseorang untuk memperhatikan dirinya agar ada kepastian yang meyakinkan apakah terjadi hadas ataukah tidak. Mereka yang berpendapat terakhir ini membedakan antara tidur ringan yang hanya sebentar dan tidur sampai lama dan nyenyak. Untuk tidur yang sampai lama dan nyenyak, mereka mewajibkan wudhu, bukan tidur yang hanya sebentar. Nah, yang terakhir inilah pendapat mayoritas ulama, terutama para ulama kota-kota besar. Mengingat masalah tidur ini relatif, dalam arti ada yang sampai nyenyak dan ada pula yang hanya sekedar mengantuk, maka terhadap masalah ini, sikap para ulama ahli fikih pun beragam. Menurut Imam Malik, seseorang yang tidur dengan posisi miring atau dengan posisi orang yang sedang bersujud, yaitu nyenyak atau tidak, maka wudhunya menjadi batal. Jika ia tidur dalam posisi duduk, maka tidak membatalkan wudhu, kecuali jika tidurnya sampai nyenyak. Di kalangan para ulama mazhab Maliki terjadi perselisihan pendapat tentang masalah posisi tidur seperti sedang ruku. Ada yang berpendapat bahwa hukumnya sama dengan tidur dalam posisi berdiri, dan ada juga yang berpendapat hukumnya sama dengan tidur dalam posisi seperti sedang bersujud. Sedangkan menurut Imam Asy-Syafi'i, setiap orang yang tidur dalam posisi apapun itu wajib berwudu kecuali tidur di dalam posisi duduk. Namun menurut Imam Abu Hanifah dan juga murid-muridnya, ia tidak wajib berwudu kecuali orang yang tidur dengan posisi miring. Perbedaan pendapat tersebut itu disebabkan oleh pada perbedaan hadis dan juga asar yang para ulama jadikan sebagai alasan dan juga pedoman. Pasalnya, ada beberapa hadis yang secara lahiriah mengatakan bahwa tidur itu sama sekali tidak membatalkan wudu. Contohnya seperti hadis Ibnu Abbas, "Anna nabiyya dakhala ala Maimunah fanama indaha hatta sami'na huwatitahu thumma shalla wa lam yatawadda." Sesungguhnya Nabi masuk ke rumah Maimunah, lalu beliau tidur di sana sampai kami mendengar suara dengkur beliau. Kemudian begitu bangun, beliau langsung sholat tanpa berwudu terlebih dahulu. Kemudian Rasulullah bersabda, "Idza na'asa ahadukum fi sholati falyarqud hatta yadhhaba anhu naumu fa innahu la'allahu yadhhabu ay yastaghfiru fayasubbu nafsahu." Apabila salah seorang kalian merasa mengantuk dalam sholat, hendaklah ia tidur sampai rasa kantuk itu hilang. Sebab boleh jadi mungkin ia bermaksud hendak memohon ampun kepada Tuhannya, tetapi ia malah mencaci maki dirinya sendiri. Dan riwayat yang lain menyatakan bahwa beberapa sahabat Nabi sedang tertidur di masjid, sehingga kepala mereka menunduk. Begitu bangun, mereka langsung sholat tanpa berwudu terlebih dahulu. Semua itu adalah hadis-hadis yang telah ditetapkan dan juga diakui kesohihannya. Tetapi juga ada beberapa hadis lain yang secara lahiriah menjelaskan bahwa tidur itu menimbulkan hadas. Dan di sini dapat Ibnu Rus jelaskan, diantaranya adalah hadis Safwan bin Asal, di mana dia berkata, "Kami sedang bepergian bersama Nabi. Beliau melarang kami untuk melepaskan khuf kami karena buang air besar, buang air kecil, dan tidur. Dan beliau menyuruh kami untuk melepasnya karena jinabat." Dalam hadis tadi, beliau menyamakan alasan buang air besar, kemudian buang air kecil, dan tidur. Kemudian hadis Abu Hurairah yang telah dikemukakan sebelumnya, yaitu sabda Nabi, "Apabila salah seorang di antara kalian bangun tidur, hendaklah ia mencuci tangannya sebelum ia memasukkannya ke dalam bejana air wudhu.
karena sesungguhnya ia tidak tahu di mana tangannya menginap. Secara lahiriah, hadis ini menunjukkan bahwa tidur yang lama atau yang hanya sebentar itu dapat membatalkan wudhu. Demikian pula lahiriah ayat wudhu menurut para ulama yang menakwilnya, yakni firman Allah, "Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu bangun dan tidak melakukan sholat." Al-Maidah ayat 6. Maksudnya, jika kamu bangun tidur dan tidak melakukan sholat. Takwil ini adalah berdasarkan penafsiran riwayat Zaid bin Aslam dan ulama salaf yang lain. Jadi, berdasarkan hadis-hadis tadi, dalam masalah tidur dan juga wudhu, para ulama terbagi menjadi dua kelompok. Kelompok yang menggunakan cara tarjih dan kelompok yang menggunakan cara mengkompromikan hadis. Menurut pendapat kelompok pertama, tidur sama sekali tidak membatalkan wudhu, berdasarkan hadis yang menerangkan tentang hal itu. Dan juga ada yang berpendapat bahwa tidur nyenyak atau tidur hanya sebentar dapat membatalkan wudhu, berdasarkan hadis yang menjelaskan tentang hal itu. Jadi tidak tampak mana hadis yang kuat, apakah hadis yang menganggap batal atau hadis yang tidak menganggap batal. Sementara ulama-ulama yang menggunakan cara mengkompromikan membuat perincian. Kata mereka, tidur yang nyenyak dapat membatalkan wudhu, sedangkan tidur yang hanya sebentar tidak. Dalam pandangan para ulama usul, menggunakan cara mengkompromikan itu lebih baik daripada menggunakan cara tarjih sepanjang hal itu dimungkinkan. Menurut Imam Asy-Syafi'i, satu-satunya tidur yang tidak membatalkan wudhu ialah tidur dalam posisi duduk, berdasarkan hadis dan asar yang telah dikemukakan sebelumnya. Dan kemudian menurut Imam Abu Hanifah, satu-satunya tidur yang membatalkan wudhu ialah tidur dengan posisi miring, berdasarkan hadis marfu bahwa Nabi bersabda, innamal wudu'u ala man nama muttaji'an. Wudhu itu hanya wajib bagi orang yang tidur miring. Hadis dari riwayat Umar ini ditetapkan sebagai hadis sahih. Sementara itu, menurut Imam Malik, tidur yang membatalkan wudhu ialah tidur yang biasanya dapat menyebabkan hadas. Jadi, dalam masalah tidur ini, yang perlu diperhatikan ada 3 hal, yakni kenyenyakan tidur, kemudian lamanya tidur, kemudian posisi tidur. Maka dengan begitu Imam Malik tidak mensyaratkan 3 hal tersebut. Yang prinsip bagi beliau adalah jika hadas biasanya dapat terjadi ketika tidur, berarti itu membatalkan wudhu. Hal itu dikemukakan beliau karena biasanya cara tidur itu tidak menentukan terjadinya hadas. Wallahu a'lam bishawab.